juga berperiak bahwa sistem demokrasi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dia menawarkan sistem khilafah yang dijadikan sebagai solusi bagi kebangsaan dan kenegaraan ini. Ini katanya HTI dan kelompok Islam yang sepakat dengan pendirian negara khilafah. Padahal ketika apa yang disampaikan oleh HTI, khilafah menjadi solusi yang utama dari persoalan kebangsaan dan negara ketika bercermin pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, apalagi bercermin pada pemerintahan Rasulullah dan para sahabat yang itu tidak mencerminkan sama sekali tentang negara khilafah sebagai solusi dari berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti yang saya tentukan tadi, pada masa Rasulullah SAW tidak menggunakan sistem khilafah tapi menggunakan sistem demokrasi. Begitu juga dengan pada masa sahabat Rasulullah menggunakan sistem demokrasi. Nah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang menggunakan sistem khilafah, ternyata banyak persoalan yang terjadi dalam ketatanegaraan pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, terutama dalam persoalan suksesi kepemimpinan pengganti daripada khalifah sebelumnya. Banyak persoalan, bahkan terjadi pembunuhan ya, terjadi pengusiran, pembunuhan dan yang lain-lain. Bahkan tidak sungkan-sungkannya itu kepalanya dipenggal, kemudian tubuhnya disalib. Itu pada bahasa Bani Umayyah dan juga Bani Abbas. Itu malah ada khalifah yang pada waktu itu dicongkel matanya, kemudian jadi buta dan jadi pengemis. Ada juga khalifah yang diseret untuk dibunuh untuk berebut kekuasaan pada waktu itu. Ini nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukur pemerintahan khilafah yang akan dijadikan sebagai solusi bagi sistem demokrasi. Tidak bisa dijadikan tolak ukur karena pada waktu itu ternyata banyak bobroknya dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Apa yang bobroknya di situ? Yaitu terkait dengan suksesi kepemimpinannya. Kita tahu Bani Umayyah ini berkuasa selama berapa tahun? Bani Umayyah ini berkuasa selama 90, kurang lebih daripada 90 tahun, pada tahun 901 Masehi sampai 750 Masehi. Siapa yang pendiri dari Bani Umayyah? Siapa pendiri dari Bani Umayyah? Pendiri dari Bani Umayyah adalah Muawiyah atau Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu pendiri daripada Bani Umayyah. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini pernah berselisih dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena Khalifah keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi Muawiyah itu memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karena persoalan Khalifah Muawiyah itu menginginkan pembunuh daripada Utsman bin Affan itu diadili atau dieksekusi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib enggan mengikuti apa yang diinginkan oleh Muawiyah, karena bagi Ali bin Abi Thalib yang terpenting sekarang adalah rekonsiliasi, bagaimana kemaslahatan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam biar tidak bercerai-berai. Tapi ini karena Muawiyah tidak sepakat dengan pemerintahan Ali, akhirnya terjadilah peperangan antara Muawiyah dengan Ali, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Muawiyah karena perundingan yang memberatkan kepada Ali. Seandainya peperangan itu dilanjutkan, maka insya Allah yang menang dalam peperangan itu adalah tentaranya Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Ali melihat, apalagi misalkan tahkinnya dengan Al-Quran dijunjung tinggi untuk menggantikan peperangan, kemudian di situ terjadi perundingan dan dalam perundingan itu Ali yang dikalahkannya. Seharusnya Ali yang menang, tapi dalam yang namanya juga persoalan politik, Ali akhirnya dikalahkan berkuasa, dan ketika Ali itu meninggal digantikan oleh anaknya yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali, yang cucu daripada Nabi Muhammad. Nah, Sayyidina Hasan ini juga sama pendirinya dengan bapaknya Sayyidina Ali. Tidak mau terjadi banyak kekacauan yang ada di tubuh Islam. Tidak mau berkubu-kubu umat Islam. Akhirnya Sayyidina Hasan dengan Muawiyah membuat perundingan atau kesepakatan bersama. Sayyidina Hasan dengan Muawiyah sepakat
Muawiyah yang menjadi khalifah, tapi nanti setelah Muawiyah berkuasa dan Muawiyah selesai kekuasaannya, maka yang menggantikan Muawiyah adalah Sayyidina Hasan. Yang kedua, ketika Sayyidina Hasan lebih dulu meninggal daripada Muawiyah, maka nanti suksesi kepemimpinan diserahkan kepada sistem musyawarah atau adul halli wal aqdi. Nanti akan ditentukan oleh sistem musyawarah dari para sahabat yang terkemuka pada waktu itu. Tapi semua kesepakatan yang diajukan oleh Sayyidina Hasan itu dilanggar oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ternyata Muawiyah bin Abu Sufyan lebih memilih anaknya sendiri, Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, sebagai pengganti daripada Muawiyah. Makanya ketika Yazid ini menggantikan Muawiyah, itu ada banyak sahabat yang tidak sepakat ya. Termasuk sahabat yang tidak sepakat sebenarnya adalah Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar. Akan tetapi ketika Abdullah bin Umar ini diminta untuk membaiat kepada Yazid bin Muawiyah, sahabat Abdullah bin Umar ini mengatakan, ketika semua orang Madinah, ketika semuanya sudah membaiat kepada Yazid bin Muawiyah, kenapa saya tidak membaiat dia? Akhirnya dia sebenarnya ingin melindungi dirinya, karena pada waktu itu ketika ada orang yang berseberangan dengan seorang khalifah, maka siap-siap kepalanya dipenggal dan diperangi oleh tentara dari khalifah yang sahnya. Makanya Abdullah bin Umar itu mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang menentang dengan sangat tegas sekali, yaitu Sayyidina Husain ya. Sayyidina Husain cucu daripada Rasulullah atau saudara daripada Sayyidina Hasan. Ini yang menentang terhadap Yazid bin Muawiyah, yang pada akhirnya Sayyidina Husain melalui tentara Yazid bin Muawiyah ini dipenggal kepalanya pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah ya, di Karbala. Ini dipenggal kepalanya, kemudian dibawa kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian sahabat yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair. Ini adalah cucu daripada Abu Bakar. Abdullah bin Zubair ini juga tidak sepakat atau menolak dengan tegas kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Sampai pada suatu ketika ceritanya, ya Abdullah bin Zubair ini meninggal, kepalanya dipenggal, tubuhnya juga disalib.